Putih, balik lagi di channel kita. Gue Ivan dan samping gue ada Bro Iqbal ya. Kita di Rumah Taki. Oke, jangan lupa ya guys, bantu subscribe, like, comment, dan share channel kita di YouTube Hayataki Solution. Oke, di video sebelumnya gue sendiri ya, kali ini gue ditemenin sama Bro Iqbal. Kita akan memberikan tips membeli rumah KPR. Jadi buat teman-teman nih ya yang belum tahu membeli rumah KPR, langkah-langkah seperti apa, nanti bisa kita jelasin bersama Bro Iqbal ya. Oke. Diskusi lah ya kita. Oke, gitu ya. Karena gue bilang gue sebagai expert juga enggak. Iya. Tapi pernah kita lakukan itu ya, Bro ya. Oke. Ya. Jadi kisi-kisinya kita tahu lah ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum ngerti tentang KPR rumah ya, langkah-langkahnya. Jadi Bro Iqbal, kira-kira udah berapa konsumen nih ngurusin KPR rumah nih? Sepengetahuan gua tercatat ya. Ya, sih. Amin. Angkanya ada puluhan sih yang gua. Luar biasa. Ya, itu juga bukan kurun waktu yang singkat itu ya. panjang juga. Berarti secara pengalaman udah matang lah ya. Amin bro, insya Allah. Ya karena ini kita membahas tentang proses KPR, jadi yang kita bahas ini biar bermanfaat juga buat teman-teman ya. Ya betul. Nah, terus Bro Iqbal, gue mau nanya dong. Ya. Langkah-langkah kalau kita membeli rumah secara KPR itu sebenarnya apa aja sih yang harus dilewatin? Oke, ini pengalaman gua sama konsumen lah ya. Jadi itu selain kita harus pastikan juga, pastikan dulu memang konsumennya itu dia tertarik dan sangat berminat di rumahnya itu sendiri. Oke, iya betul. Itu step awal ya, bagaimana kita mengajak konsumen itu melihat dan info juga secara detail, speknya dan lain-lain lah ya. Once dia sudah oke, berikut adalah proses booking fee. Oh, langsung booking fee itu ya. Berarti kalau udah booking fee dia udah minat lah ya. Betul. Misalnya lo sebagai developer, gue sebagai konsumen, gue nyatakan oke nih, proses awalnya adalah booking fee. Itu tentatif tuh, besaran booking fee-nya tergantung dari si developer. Range-nya dari angka di 2 jutaan sampai dengan ada yang sampai 10 juta. Itu tergantung dari kebijakan si developer itu ya. Oke. Jadi langkah-langkahnya itu setelah udah booking nih ya. Jadi misalkan gue nih sebagai pembeli ya, boleh Pak ya. Gue udah masukin uang booking, berarti gue udah cocok dengan rumah itu ya. Setelah itu apa sih yang paling pertama kali untuk KPR itu? Ya, step awalnya itu wajib kita cek BI checking. Oh, BI checking ya. Oke. BI checking itu syaratnya hanya 2 sih, KTP sama NPWP si konsumen. Oh. Betul. Ya. Kalau BI checking itu Bro Iqbal nih, sekarang kan gue pernah dengar tuh KPR milenial ya. Jadi kalau KPR milenial tuh, jadi teman-teman kita atau sobat-sobat properti yang pengen punya rumah tapi mereka belum nikah, mereka udah bisa ngambil KPR rumah itu. Wow, luar biasa ya. Nah, kalau seperti itu berarti yang hanya dicek BI checkingnya hanya dia sendiri ya? Nah, yang sepengetahuan gue dan gue diskusi juga ada beberapa bank ya, baik swasta ataupun yang BUMN. Mereka ini memang lagi targetin pada si milenial. Jadi alasannya apa? Jadi habitnya si generasi Z ini nih, jadi spend-nya lebih banyak. Nah, spend lebih banyak dan mungkin ya kita melihat bahwa lebih dini mempunyai rumah itu lebih bagus. Dan dana yang atau gaji yang mereka peroleh itu terarah jadinya. Jadi kadang gue juga waktu itu sempat mikir, usia gue 30, gue belum ambil rumah. Nah ternyata sekarang kita harus mengedukasi nih para generasi Z ini, para milenial ini, lo dengan usia awalnya dibolehkan itu di usia 21. Oh, 21 berarti udah bisa KPR rumah ya? Yes. Oke. Dan itu lo nggak harus nikah. Lo single, lo udah bekerja, karyawan tetap, gaji lo lumayan, daripada lo kemana-mana tuh lo ambil duit, lebih baik coba lo berpikir gimana lo udah punya rumah dari sekarang. Oh iya ya. Gitu.
Jadi langkah awalnya B checking ya. Yes. Nah kalau untuk yang udah nikah sendiri berarti dia itu harus melampirkan 2 KTP dong Bro Iqbal. Yes, karena gini, menurut gua lah ya, dari perbankan itu kan ada yang namanya single income sama twin income. Oh. Biasanya single income itu yaitu dia yang belum married tuh. Nah kalau yang Joint income itu yang notabene memang udah married. Udah married. Jadi data yang diperoleh untuk pendapatan itu baik dari si debitur atau suami atau istri itu di Join ya? Join. Oh digabung gitu ya? Digabung. Oh sebagai persyaratan pendapatan lah ya Betul, untuk KPR ya? betul. Oh jadi langkah pertamanya itu B checking ya? Checking. Berarti B checking itu menyangkut dengan data-data kita gitu ya? Betul. Iqbal ya? Terus kalau misalkan data kita ternyata kita ada bermasalah di bank berarti agak sulit ya kalau kita ngambil KPR rumah ya? Nah itu dia, karena sekarang perbankan tuh cukup ketat di proses BI checking. Oke. Setahu gua dan sudah pernah gua konfirmasi, maksimal itu BI checkingnya di call 2 kali ya. Oh. Di call 2 mereka masih bisa ada pertimbangan tertentu sama si konsumen. Sama konsumen ya? Betul. Oke, gua cut dulu ya. Jadi teman-teman ini poin penting mungkin ya buat teman-teman sobat properti ya. Jadi kesempatan nih buat teman-teman yang BI checking-nya masih bagus, yang belum ada masalah. Ya. Kalau memang kalian udah niat untuk ngambil KPR rumah, mendingan segera gitu ya Bro Iqbal ya. Betul. Daripada nanti datanya udah Iya. jelek ya kan. Dan lu nyesel kan? Dan nyesel benar-benar. Dan satu lagi tadi ya, kali kita di umur 21 itu udah bisa ngambil rumah. Ya. Terus kalau misalkan kita ambil tenornya 20 tahun, berarti di umur 41 kita udah lunas ya? Betul. Hebat, Dan ya. tenornya juga bisa lebih panjang, Bro. Oh gitu ya? Iya. Bisa Oh. mungkin 25 sampai 30 tahun mungkin. Oh, Ada itu. bank-bank tertentu yang memang bisa sampai di tenor Tenor segitu. maksimal. Oke, Gitu. oke. Itu tadi tentang berarti prosesnya B checking ya. Yes. Terus kalau yang kedua itu apa lagi tuh selain B checking Bro Iqbal? Nah setelah proses BI checking biasanya diinfo nih sama perbankan 1 atau 2 hari lah maksimal ya. Info ke kita bahwa atas nama debitur ini bla 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 udah lolos nih. Oke. Nah, step berikutnya itu si konsumennya harus nyiapin data-data kerja. Oke. Lampiran fotokopi slip gaji, Oke. terus namanya pengangkatan sebagai karyawan, Oke. terus namanya gue lupa tuh Kartu keluarga kayak gitu ya? Nah, itu data pribadi. Pribadinya ya? Itu wajib kartu Oke. keluarga, surat nikah, KTP gitu ya? terus KK, KTP, semuanya udah harus lengkap sama rekening koran Rekening koran. 3 bulan ke belakang. Oh. Misalnya kalau gue ngajuin bulan sekarang nih Desember, Oke. berarti terhitungnya mundur nih. Oh. Jadi di Agustus ya? Agustus terakhir. Oh, oke. Gitu. Terus sama slip gaji 3 bulan juga mundur. 3 bulan. Terus ada juga namanya surat atau SK dari perusahaan bahwa lu menyatakan sudah sebagai karyawan tetap. Oh, itu untuk data sebagai pekerja ya? Pekerja. Nah, kalau untuk sebagai usaha itu gimana Bro Iqbal? Nah, memang info yang gue dapat dari perbankan untuk yang wirausaha itu tetap bisa, tapi memang ada pertimbangan yang memang lebih ketat. Oke. Lebih ketatnya yang lainnya sama, kayak data-data pribadi itu wajib. Nah, yang lainnya adalah data dari si usahanya ini. Kalau dia UMKM mungkin udah dihitung sekarang NIB lah ya, bukan SIUP lagi NIB. Oh, NIB ya? Oke, Ya, NIB. Terus kalau memang sudah ber-PT atau berbagan itu akte lo lampirin, NPWP lo lampirin secara perusahaan, legalitas lah intinya. Oh, apa bedanya nih kalau untuk data pekerja sama usaha? Mungkin ada perbedaan di rekening korannya gitu apa Iya, gimana Bro Iqbal? iya. Itu selisihnya agak lumayan jauh. Diminta itu dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Oh, jadi untuk yang usaha Iya, ya. Terakhir gue dengar sampai 1 tahun. 1 tahun ya? 1 tahun. Oh, rekening korannya ya. Oke. Dan ada beberapa yang gue urus juga, dia notabene memang wirausaha, itu 1 tahun dimintanya bro. Oh, oke. Jadi itu untuk data pekerja dan usaha itu ya, perbedaannya di situ ya Bro Iqbal ya. Terus gue juga pernah dengar nih Bro Iqbal,
jadi biar teman-teman juga pada tahu mungkin ya, gua minta Pak Iqbal juga, Bro Iqbal jelasin sedikit nih. Itu ada bahasa suku bunga, itu maksudnya gimana tuh Bro Iqbal? Nah, suku bunga ini adalah ada dua memang ya, baik dari bank konvensional ataupun bank syariah ya, basisnya ya. Nah, kalau yang untuk bank konvensional sendiri suku bunga itu variabel ya. Ada beberapa bank yang memang punya program khusus untuk para milenial, untuk yang para pengajuan yang awal itu range-nya dari, kalau gua nggak salah, salah satu bank nasional juga BUMN itu dimulai dari 2% something gitu ya, 2%, 2, sekian dimulainya. Variatif, ada yang 3%, ada yang sampai 6%. Terus ada juga yang kalau bank syariah ini dibilangnya margin sih. Nah, margin itu rate-nya sih kurang lebih sama sih, kurang lebih sama kayak 3% lah. Nah, kalau bedanya konvensional dia ngeliat momen sih memang. Nggak selalu 2% itu langsung ada terus. Ini tergantung dari program yang dibikin. Promo-promonya ya. Promonya. Berarti kalau untuk perbedaannya KPR bank konvensional sama syariah itu, kalau yang konvensional itu dia floating ya? Floating ya, suku bunganya ya. Oh, jadi ada step-stepnya ya. Nah, kalau untuk syariah sendiri, benar nggak nih Bro Iqbal? Kalau dia itu suku bunganya flat, apa gimana nih? Iya, selalu identik dengan flat ya, namanya BTN syariah ini. Tapi dari proses itu sebenarnya ada sedikit perbedaan tahapan untuk proses sampai dengan flat. Yang gue sempat urus konsumen itu dari tahun pertama ke tahun kedua. Itu misalnya taruhlah ya angkanya 2 jutaan. Ketemu di 2 tahun ketiga itu naik kurang lebih, ya nggak banyak juga sih, sekitar puluhan ribu sampai 100.000 lah masalahnya. Oh, berarti itu naiknya nggak terlalu signifikan ya? Ya masih ya. di angka wajar lah ya. Itu terhitung ada kenaikan itu sampai dengan di tahun kelima. Oh, tahun kelima. Dari tahun kelima sampai dengan lunas, itu flat. Oh, jadi teman-teman nih ya, jangan sampai kita salah persepsi ya. Jadi ternyata itu bank syariah itu pun dia tetap dari tahun pertama itu sampai tahun kelima itu ada kenaikan gitu ya. Jadi setelah di tahun kelima sampai lunas itu baru flat gitu. Oke ya. Nah, tapi itu koreksi gue juga ya. Mungkin kalau ada yang sempat memproses nasabah atau nasabahnya sendiri sendiri yang langsung flat, bisa diinfo juga di komennya kita. Tapi yang pernah gua urus itu ya itu dia ada perubahan harganya sampai dengan tahun pertama dengan tahun kelima, limanya sampai dengan lunas ke flat. Oke. Kita udah bahas nih tadi dari BI checking, suku bunga, data-data. Nah, terus setelah itu nih kita udah masuk nih BI checking, kita lolos Bro Iqbal ya. Terus suku bunganya kita udah tahu ya kan, karena itu nanti kita dapat perhitungan cicilannya kan biasanya kan. Nah, terus data-data kita udah kita kirim semua. Nah, setelah itu apa nih Pak Iqbal? Kalau mungkin adanya di pihak perbankan kali ya. Survei ya, biasanya survei kalau nggak salah itu. Iya betul, ada proses survei juga. Tapi sebelum itu kan data kan diterima sama perbankan nih. Oke. Nah itu ke pihak analis tuh. Nah dari pihak analis, nah udah akan melakukan step awalnya, kalau gue nggak salah ya, itu survei bro. Oh, jadi tetap ya nanti setelah data-data udah masuk, udah lengkap, dianalisis sama pihak perbankan. Setelah itu baru ada survei ya. Oh, jadi survei fisik ya, Bro? Survei fisik ya. Kalaupun misalkan sebagai pekerja nanti kantor, ada ya? survei ke kantor. Kalaupun usaha, ya, survei ke tempat usahanya. Oke. Nah, dari step-step tadi itu ya kita udah bahas Bro Iqbal ya. Kalau kita sudah melewati fase-fase tadi step-stepnya itu sampai dengan analis, berarti ada tinggal nunggu namanya offering letter. Offering letter. Apa itu itu? kayak dibilangnya pra SP3
3K kali ya. Perannya sebelum. Oh, secara internal perbankan. Perbankan bahwa kita itu udah bisa disetujui gitu ya. Oh, pengajuan kredit kita. Batas maksimum plafonnya berapa? Full plafon atau enggak, atau turun plafon, di situ dari overmaticnya. Oh, oke. Oke, Bro Iqbal. Seru Haus juga ini ya. Seru juga ya. Sama Ya. haus. Kita minum dulu ya. Ini sponsor udah masuk sama belum ya? Oh ya, wah, mudah-mudahan sih jadi sponsor nih, Bro Iqbal ya. Ini dari Cleo ya, Cleo. Kayaknya belum sih. Ngarep ya. Ya, ngarep ya. Ya mudah-mudahan setelah ini ada yang nelfon kita gitu, Bro Iqbal. Gue harap ya. Kita minum dulu ya, Bro Iqbal ya. Asik bro, rasanya enak emang. Oke. Terus ukurannya juga mini ya. Cocok nih kalau misalnya buat ada acara-acara bro. Cocok banget ya. Cocok banget. Iya. Jangan kebanyakan bro. Iya. Belum masuk ke soalnya. Lain kayak KPL. Jangan salah konsep, kita cuma tim banget ini. Kita Just kidding ya. main tipis-tipis aja. Ya, kita lanjut lagi Bro Iqbal. Oke, seru banget ini perbincangan kita di siang hari ini ya. Jadi dari offering letter itu kalau nggak salah gue pernah dengar itu nanti penentuannya SP3K ya. Yes, betul. Jadi SP3K itu bahwa menandakan si konsumen atau debitur itu udah disetujui gitu ya dari nilai plafon yang diajuin gitu ya. Nah, gue pernah dengar juga tuh ada bahasa full plafon, turun plafon itu gimana tuh? Bro Iqbal? Ya itu dia, itu ada di proses analis yang gue tahu lah ya. Jadi itu analisa dari bank itu memproses datanya itu baik dari pendapatan dan yang lain, melihat nih berapa persentasinya yang bisa mengcover lo bayar cicilannya. Oke. Nah itu mungkin yang bisa dikoreksi mungkin ya teman-teman kalau misalnya gue salah, kalau nggak salah 50%-nya lah ya dari income. Oh, 50% ya itu ya di sudah angka mengcover proses cicilan. Oh, oke. Jadi saat itu masih bisa memenuhi dari 50% itu, berarti kemungkinan lo akan dapat full plafon. Full plafon ya. Nah, kalau misalkan terjadi turun plafon apa tuh yang harus dilakukan itu Bro Iqbal? Nah ini terjadi juga di mana gue lagi ngurus nih. Oh, gitu jadi. Oh, jadi Bro Iqbal sendiri punya konsumen yang turun plafon gitu. Seru. Gue gak nyangka, gue cuma sekedar tanya nih, tapi Bro Iqbal ada curhatan sedikit nih, gitu kan. Emang gak pusing bro? Ya, Emang gak pusing? gitu. Karena ekspektasi gue apa? Oh. Kalau udah misalnya proses P3K keluar, tinggal gue ke konsumen dong. Oke. Ujung-ujungnya apa? Itu pencairan. Oh, pencairan Di ya. sini bro. Oh, ada Gantung. kendala ya. Iya. Jadi hal yang harus dilakukan itu Nah. biasanya dia harus nama DP ya, Bro Iqbal ya. Ada begitu, ada juga gue coba usahakan kayak gini bro. Katakan di bank A ya, Oke. dia ada turun plafon. Nah gue komunikasi sama si konsumennya. Pak gini atau bu gini. Oh ternyata dia nggak cukup, dia nggak ada DP-nya untuk semisal itu. Memang solusinya itu baik itu dia menyediakan DP sebesar turun plafonnya itu. Ada opsi kedua bro, kita bisa banding sama si perbankannya. Oh, dari pihak kita ya, Ya. banding ya. Banding, jadi dengan menginfokan bahwa bisa nggak sih lo bantu atau dari banknya ini bisa bantulah sampai dengan full plafon pertimbangannya ini. Mungkin ada pendapatan yang dia belum input, misalnya dia ternyata punya tambahan usaha nih, kos-kosan atau kontrakan. Nah itu bisa ditambahin di situ. Oh, jadi Itu. masih ada solusi-solusi. Masih ada solusi. Ya. Oke. Nah terus gini juga solusi terakhir ya menurut gue ya. Karena kalau gue mentok di konsumen nih, sayang bro, udah susah masalah nyari konsumen sekarang. Betul. Jadi gua siasatinya begini, kalau itu memang si perbankannya yang udah ngeluarin SP3K itu memang udah nggak bisa bantu atau nggak bisa dibanding, udah final, ya gua harus cari alternatif bank lain. Oh, jadi gua dari A split lah ke ya. B. Oh, oke. Dengan harapan Dengan di harapan. bank yang B bisa full plafon. Betul. Gitu. Karena memang dari setiap bank itu beda-beda ya. Yes. Oke. Secara analisanya juga beda-beda, tapi mereka punya standar masing-masing. Nah, kalau kita udah sampai di step SP3K nih, Yes. Bro Iqbal, Ya.
berarti itu udah putusan kan ya. Ya. Nah, apa tuh setelah dari SP3K, kalau nggak salah gua dengar-dengar itu ada bahasa akad itu. Itu gimana tuh, Bro Iqbal? Angkat ya, angkat tingkat itu. Oh, jangan ngomong gitu dong, Bro Iqbal. Aduh, emang mau akad nih. Oke, iya memang ada istilahnya akad atau apa namanya, ya akad lah ya. Akad ya. Akad. Nah, jadi setelah SP3-nya rilis, kita infokan sama konsumen bahwa si debitur ini udah lolos, misalnya full plafon, udah nggak ada isu lagi, berarti kita konfirmasi nih kapan akan dijadwalkannya akad sama si konsumen. Oh, oke. Misalnya tanggal berapa, bulan apa, jangan jauh-jauh tuh dari apa setelah akad tuh. Jadi sudah ditentukan tanggalnya atau bulannya kapan, nanti kita infokan ke bank. Oh. Siapnya di tanggal sekian, nanti tinggal di matchingin tuh. Matchingin ya. Sama si banknya. Kalau udah ngeklop, ya udah kita tinggal hadir aja di bank mana yang ngeluarin SP3 tadi. Nah, pada saat penjadwalan akad itu berarti nanti si yang hadir ke bank ya, ke bank yang memang untuk akad itu berarti ada pihak developer, konsumen, ya, sama notaris ya. Notaris dari perbankan. Oh gitu, oke, itu menandakan bahwa dia memang udah sah ya untuk punya rumahnya itu. Oke. Nah, setelah dari akad ada lagi nggak nih prosesnya? Masih ada, Bos. Apa tuh? Nah, ini kan proses perbankan KPR kan ada yang namanya rumah ready sama rumah inden bro. Sebenarnya kita harusnya baca dari atas nih, tapi nggak apa-apa. Nah, ada yang misalnya di rumah inden ya, berarti dia akan inden tuh, akan inden, serah terimanya nanti, mas. Step selanjutnya yang lo tanyain tadi serah terima unit. Oh, serah terima, iya, serah terima unit ya. Itu selanjutnya, nah kalau misalnya rumahnya inden, berarti ada proses pembangunan dulu sampai dengan yang ditentukan sama pihak developer. Rata-rata 2 bulan sampai 3 bulan lah. Oh, udah gitu. Selesai baru serah terima. Serah terima. Berarti serah terima itu tergantung dari unitnya juga ya. Unitnya inden apa ready gitu. Betul. Ya. Oh. Kalau unitnya ready sih udah nggak sulit lah ya. Karena udah langsung bisa ditempati. Oke. Berarti kalau udah serah terima udah bisa dong dihuni gitu ya. Oh, gitu ya. Iya. Oke, seru juga ya pembahasan di siang hari ini teman-teman. Dan gue gak nyangka banyak sesuatu yang gue sendiri belum tahu gitu Bro Iqbal ya. Yakin. Ini just info aja deh. Sebenarnya pura-pura. Ini expert juga untuk Oh enggak bro. Saling melengkapi lah. Jadi kita di momen kali ini kita saling sharing ya kan, salah satunya biar bermanfaat buat kita juga gitu ya, menambah ilmu juga buat teman-teman yang memang lagi mau rencana membeli rumah secara KPR. Jadi itu teman-teman ya, jadi poin-poinnya kalian harus tahu, dan itu tadi udah dijelasin gamblang banget sama Bro Iqbal. Ya alhamdulillah ya. Gua disclaimer dikit ya. Kita tuh bukan sebagai seorang expert ya, tapi ini pernah kita lakukan di beberapa konsumen. Kurang lebih kayak gitu sih prosesnya. Ya, lebih dari pengalaman lah ya. Pengalaman. Mungkin cukup ya, Iqbal ya. Gue sih kayaknya pengen lanjut, kayaknya materinya udah habis. Materinya udah habis ya, oke. Jadi buat teman-teman jangan lupa sekali lagi kita minta bantu subscribe, like, comment, and share di channel kita di YouTube-nya ya. Jadi kita ada YouTube ya? Ada dong. Apa YouTube-nya? Ini kita bikin YouTube channelnya di Hayataki Solution. Oh, Hayataki Solution. Jadi teman-teman bisa lihat channel YouTube-nya ya. Tapi jangan lupa juga bantu subscribe, like, comment, and share juga teman-teman. Oke. Terus dari Instagram atau yang lainnya ada nggak nih? Ada dong. Kita sosmed sih kita udah rilis lah ya, ada beberapa yang kayak IG itu di Hayataki Solution. Untuk di TikToknya itu Hayataki Solution juga. Terus bisa cek secara detailnya di deskripsinya kita ya. Oh gitu kita ya. Kita ini rumah tak ini sebagai apa gitu. Lo bisa lihat cek di deskripsinya aja untuk teman-teman yang di sana. Oke.
Oke, thank you teman-teman. Jumpa kita di siang hari ini. Next kita akan kasih tips-tips selanjutnya ya buat teman-teman, Ya. di mana mengenai tentang properti yang mudah bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, kita tutup aja. Oke, Bro Iqbal, terima kasih atas penjelasannya. Amin. Oke. Semoga membantu. Amin, 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 amin ya. Oke, sobat properti, kita tutup kali ini. Salam properti.